malam semua. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan akuntan Forum 5. Yang pertama, jelaskan proses penyusunan laporan keuangan sejak dari bukti pendukung hingga menjadi laporan keuangan. Proses yang pertama adalah dimulai dari memposting jurnal ke dalam buku besar. Yang kedua, menyusun neraca saldo. Ketiga, kumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian. Keempat, menyusun neraca lajur. Kelima, yang terakhir, membuat laporan keuangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses membukukan pembelian mobil second secara cash. Ketika membeli aset tetap mobil secara cash, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut hingga aset tersebut siap digunakan, biaya tersebut yang harus dikapitalisasi menjadi harga perolehan. Jurnalnya yaitu aset tetap atau mobil pada debit dan kas pada kredit. Ketiga, saya akan menjelaskan proses pembukuan pembelian mobil baru secara leasing sejak awal hingga masuk dalam laporan keuangan. Untuk pembelian mobil secara leasing, maka mobil tersebut masuk ke dalam kategori finance lease atau kapitalis. Karena leasing dengan hak guna opsi, jurnalnya aktiva sewa guna usaha atau kendaraan pada debit, utang sewa guna usaha pada kredit. Pada tanggal 31 Desember saat mencatat bunga dan depresiasi. Biaya bunga pada debit, utang bunga pada kredit, depresiasi aktiva sewa guna usaha pada debit, akumulasi depresiasi aktiva sewa guna usaha pada kredit. 4. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengaudit atau menguji asersi expense dan valuation atas pembelian mobil tersebut. Karena keduanya merupakan penambahan aset tetap, tetapi dengan metode pembelian yang berbeda, maka asersi untuk asisten menguji apakah kedua aset tersebut benar-benar ada dan dicatat dalam laporan keuangan, dilihat dari tanggal perolehannya. Untuk asersi valuation menilai apakah nilai dari kedua aset tersebut sudah dihitung dengan benar dan wajar, dan penyesuaian atas nilai tersebut sudah sesuai dengan prinsip akuntansi, seperti perolehan aset tetap dengan pembelian cash sudah dihitung dengan wajar dan sesuai dengan nilai buku dan fair value-nya. Untuk aset dengan leasing, apakah bunga yang ditetapkan sudah sesuai dengan kontrak yang berlaku dan ketentuan leasing lainnya. Yang kelima, saya akan menjelaskan proses pembukuan penjualan sejak awal adanya pemesanan dari calon pembeli, terjadinya penjualan, proses produksi jasa, penyerahan jasa, hingga membukukan transaksi penjualan tersebut dalam akun piutang dalam laporan keuangan, dengan asumsi bisnis entitas adalah catering. Ketika calon pembeli memesan, maka biasanya akan memberikan DP terlebih dahulu. DP tersebut harus dijurnal, dan ketika sudah deal, maka pembelian bahan-bahan untuk catering harus dialokasikan ke beban atas penjualan catering. Saat penyerahan jasa, biasanya ada pelunasan. Selanjutnya dijurnal dengan perhatikan umum untuk PPh atas jasa catering tersebut hingga menjadi laporan keuangan. Keenam, jika saya seorang auditor eksternal, bagaimana cara saya mengaudit asersi penjualan tersebut? Tujuan pengujian asersi completeness, existence, dan valuation.
Untuk menguji ketiga asersi tersebut, yang pertama asersi completeness, menguji segala transaksinya sudah diungkap secara jelas. Untuk transaksi penjualan sudah diungkap dan dicatat berdasarkan kronologi hingga pembayaran dan penyerahan barang terjadi. Untuk asersi existence, menguji bahwa penjualan tersebut benar adanya, dilihat dari tanggal penerimaan pesanan baik DP atau lunas, dilihat dari rekening koran dan jurnal atas transaksi tersebut. Selanjutnya, hingga penyerahan barang, maka timbulnya invoice, lihat tanggal invoice, dan saat pelunasan atau pekerjaan selesai, maka akan ada penerimaan dana baik cash maupun transfer, lihat pada rekening koran dan jurnal. Asersi valuation, menguji nilai yang disajikan sudah dihitung secara wajar. Untuk transaksi nilai dan yang di jurnal sudah sesuai harga perjanjian awal, dihitung dengan jumlah porsi catering. Untuk biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dihitung secara wajar. Sekian dan terima kasih.